Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ramadi. Saya dengan NIM 2021-133-008, dan ini saya akan membuat media ajar untuk memenuhi tugas geografi regional Indonesia yang diampu oleh Ibu Mona Nisa, SPD MSI. Nah, di sini ialah profil saya dari pendidikan geografi, dan saya akan membahas tentang poin-poin penting seperti definisi mata pencarian penduduk Indonesia, jenis-jenis mata pencarian penduduk Indonesia, masalah yang ada pada jenis-jenis mata pencarian penduduk Indonesia, dan hubungan jenis mata pencarian penduduk Indonesia dengan keadaan geografis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mata pencarian penduduk Indonesia. Merujuk pada berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pertanian, perdagangan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mata pencarian penduduk Indonesia. Yang pertama ada pertanian yang sudah disebutkan tadi, perikanan, perdagangan, dan industri jasa. Jenis-jenis mata pencarian pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seperti pertanian padi atau sawah, pertanian perkebunan, dan pertanian hortikultura. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pertanian padi. Dalam pertanian Indonesia, padi merupakan komoditas atau kebutuhan pokok. Sebagai tanaman pokok, padi dianggap memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan tanaman lainnya, khususnya di Kecamatan Godong. Hal ini terbukti dari sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Godong ditanami padi. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memenuhi kebutuhan beras di Kecamatan Godong dan Kabupaten Grobogan. Dan pendapat ini dikutip dari jurnal Nugraha dan Maria tahun 2021. Dan ada juga yaitu pertanian perkebunan. Dua elemen penting dari sektor pertanian yang memegang peranan besar dalam perekonomian Indonesia adalah pertanian dan perkebunan. Praktik membudidayakan tanaman tertentu di lahan yang luas terutama untuk produksi komersial dikenal sebagai pertanian perkebunan, seperti contohnya kelapa, teh, kopi, kelapa sawit, dan karet, dan coklat termasuk tanaman yang umum ditanam di perkebunan. Dibandingkan dengan pertanian umum, perkebunan sering kali menggunakan teknik produksi yang intensif dan memiliki siklus produksi yang lebih panjang, dikutip dari jurnal Ros Megawati tahun 2021. Dan ada juga pertanian hortikultura. Nah, budidaya tanaman hortikultura, tanaman yang sering kali diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bangunan industri, atau dekorasi merupakan fokus utama bidang pertanian hortikultura. Ada banyak jenis tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, dan tanaman hias. Aspek praktik hortikultura meliputi metode panen dan pasca panen, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan tanah, dan pemilihan varietas, dikutip dari jurnal Jan Baduh et al. 2024. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang jenis-jenis mata pencarian perikanan.
Apa sih itu? Nah, yang pertama ada perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan perikanan laut. Nah, di sini ada definisi dari perikanan tangkap. Berbeda dengan perikanan budidaya, perikanan tangkap merupakan bagian dari industri perikanan yang bergantung pada operasi penangkapan ikan langsung di laut, khususnya di wilayah pesisir seperti kota Cirebon yang kaya akan sumber daya ikan. Perikanan tangkap memberikan kontribusi yang sangat besar, yang sangat signifikan terhadap ketahanan pangan dengan menyediakan bahan pangan, lapangan pekerjaan, dan devisa, dikutip dari jurnal Zulkifli et al. 2023. Nah, ada juga perikanan budidaya nih. Ikan, udang, dan kerang merupakan contoh spesies akuatik yang dibesarkan dan dikembangbiakan dalam lingkungan terkendali melalui perikanan budidaya. Tujuan utama perikanan budidaya adalah memenuhi permintaan konsumen dan permintaan pasar, sekaligus meningkatkan produksi ikan dan spesies akuatik lainnya secara efisien dan berkelanjutan, dikutip dari buku Mulyadi tahun 2021. Nah, di sini juga ada perikanan laut nih dengan nilai potensi berkelanjutan lebih dari 12,01 ton. Perikanan laut Indonesia memiliki banyak potensi agar sumber daya ini dapat digunakan secara berkelanjutan. Diperlukan pengelolaan yang efektif dengan sekitar 8% dari total tangkapan dunia. Indonesia merupakan salah satu produsen perikanan tangkap teratas di dunia. Bayangkan teman-teman, jenis ikan yang ditangkapnya itu terdiri dari ikan pelagis yang banyak terdapat di perairan lepas pantai, termasuk ikan tenggiri dan ikan tuna, dan ikan demersal yang hidup di dasar laut, termasuk ikan tenggiri dan ikan kakap yang telah disebutkan tadi, dikutip dari dalam jurnal Anugrah dan Al-Farizi tahun 2021. Nah, kita masuk nih ke jenis-jenis mata pencarian perdagangan. Nah, ada jenis perdagangan kecil, perdagangan grosir, dan perdagangan online. Nah, di sini kita akan membahas tentang perdagangan kecil. Apa sih itu perdagangan kecil? Perdagangan kecil adalah individu atau kelompok yang menjual barang dalam skala kecil. Mereka biasanya beroperasi di pasar tradisional, toko kelontong, atau kios. Pedagang kecil seringkali menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Dikutip dari Kawilarang et al. Tahun 2020. Nah, di sini ada perdagangan grosir nih teman-teman. Nah, pedagang grosir adalah individu atau perusahaan yang membeli barang dalam jumlah besar dari produsen dan menjualnya kembali dalam jumlah lebih kecil kepada pengecer atau pedagang kecil. Mereka bertindak sebagai perantara dalam rantai pasokan, dikutip dari jurnal Maulidiyah tahun 2021. Nah, ini ada perdagangan online yang teman-teman yang disukai teman-teman juga, yang paling sering digunakan oleh teman-teman. Nah, di sini ada definisinya, yaitu perdagangan online adalah individu atau perusahaan yang menjual barang melalui platform digital. Dengan berkembangnya teknologi, banyak pedagang kecil dan besar beralih ke perdagangan online melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lainnya. Menurut jurnal dikutip dari jurnal Teruna dan Ardiansyah tahun 2021. Nah, teman-teman sekalian, ini kita masuk ke jenis-jenis mata pencarian di hutan. Nah, pasti anak-anak geografi ini pasti tidak asing lagi dengan hutan, seperti hutan mangrove,
hutan hujan tropis, dan hutan pinus. Nah, di sini ada hutan hujan tropis. Nah, pendefinisiannya adalah suatu ekosistem yang ditemukan di wilayah tropis yang dibedakan oleh keanekaragaman hayati yang melimpah dan curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun. Artikel terbaru mengklaim bahwa hutan hujan tropis berkontribusi terhadap siklus korban global karena biomasa dan hasil primernya yang sangat tinggi. Dikutip dari jurnal Oasis tahun 2023. Dan ada juga manfaat hutan tropis memberikan dampak tersendiri seperti sumber pendapatan bagi manusia, keberagaman pangan, penyediaan obat-obatan, dan pengendalian iklim. Nah, lanjut. Nah, di sini ada hutan tropis. Nah, hutan mangrove ya, salah ya teman-teman ya. Hutan mangrove merupakan sebuah ekosistem yang terdiri dari komunitas vegetatif. Hutan bakau ditemukan di sepanjang pantai, terutama di daerah pasang surut. Bakau dan spesies pohon lainnya yang dapat bertahan terhadap salinitas tinggi ditemukan di hutan ini, yang biasanya terletak di lokasi berlumpur. Dikutip dari jurnal Sulastri et al. 2024. Nah, hutan mangrove memberikan manfaat tersendiri juga seperti sumber mata pencarian, peningkatan kualitas lingkungan, dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, di sini ada hutan pinus, teman-teman nih. Hutan pinus adalah jenis lingkungan hutan yang didominasi oleh pohon pinus. Hutan ini memiliki kualitas khusus yang membedakannya dari jenis hutan lainnya dan sering ditemukan di daerah beriklim sedang hingga dingin. Dikutip dari jurnal Tajudin dan Suryanto tahun 2022. Hutan pinus adalah ekosistem hutan yang didominasi oleh pohon-pohon dari genus Pinus yang dikenal karena kemampuannya beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Hutan ini sering ditemukan di daerah dataran tinggi seperti pegunungan dan wilayah beriklim sedang hingga dingin dengan suhu yang bervariasi antara 18 Celcius hingga negatif 3 Celcius. Manfaat hutan pinus memberikan dampak dan manfaat tersendiri seperti sumber kayu, berkelanjutan, peluang ekowisata, dan pengendalian iklim yang sama seperti hutan tropis tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada jenis mata pencarian pertambangan. Nah, yang pertama adalah pertambangan mineral, pertambangan batu bara, pertambangan timah. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang pertambangan mineral. Semua tahapan eksplorasi, penanganan ekstraksi mineral atau batu bara termasuk dalam kegiatan yang dikenal sebagai penambangan mineral. Dalam penelitian umumnya yang sudah eksplorasi, penambangan, dan pemrosesan dan pemasaran mineral semuanya termasuk dalam kegiatan ini. Proses eksplorasi, ekstraksi, pemrosesan, dan penjualan batu bara dan mineral dikenal sebagai penambangan mineral. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan efektif menurut Satriawan tahun 2021. Nah, ada juga nih teman-teman, pertambangan batu bara. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti batu bara dikenal sebagai penambangan batu bara. Batu bara ditambang untuk bahan baku industri dan energi. Ada beberapa tahapan dalam operasi ini, mulai dari eksplorasi dan penambangan batu bara hingga pemrosesan dan penjualan. Proses eksplorasi, ekstraksi, dan pemrosesan batu bara untuk memenuhi permintaan industri dan energi dikenal sebagai penambangan batu bara. Penggunaan sumber daya batu bara di bumi secara efisien dan bertanggung jawab merupakan tujuan utama dari kegiatan ini menurut Marlina dan Furkon tahun 2024.
Nah, pertambangan timah nih teman-teman adalah proses menemukan dan mengeluarkan logam timah, salah satu sumber daya mineral paling berharga bagi manusia dari tanah. Untuk memenuhi permintaan industri dan pasar dunia, timah harus ditambang, diproses, dan didistribusikan teman-teman. Proses eksplorasi, pengeboran, dan ekstraksi logam timah dari cadangan mineral di dalam tanah dikenal sebagai penambangan timah. Timah merupakan logam yang umum dalam industri, khususnya dalam produk berlapis, solder, dan barang elektronik lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini juga ada masalah pada mata pencarian pertanyaan. Nah, yang pertama itu adalah produktivitas pertanian Indonesia yang sangat rendah. Yang kedua, alih fungsi lahan pertanian, dan yang ketiga, nah ini buat generasi ini, minat generasi yang muda yang rendah dalam masalah pertanian. Dan ada lagi masalah pada mata pencarian perikanan. Ya, yang pertama ada penangkapan ikan yang berlebihan dan penangkapan ikan ilegal, dampak perubahan iklim, pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Nah, ada juga masalah pada pencarian perdagangan, yaitu ada modal penting ini. Persaingan yang sangat ketat, ya itu adalah resiko yang sangat tinggi di dalam perdagangan, dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan atau skill atau kemampuan yang dia punya. Masalah pada pencarian kehutanan. Nah, penebangan liar. Nah, yang sering terjadi di Indonesia, penebangan liar, perubahan iklim, dan konversi lahan, yaitu merubah lahan yang menjadi yang hutan menjadi seperti diratakan semuanya. Masalah pada mata pencarian pertambangan, dampak lingkungan, konflik sosial, dan tantangan hukum. Nah, ini untuk yang tambah di sini ya teman-teman ya. Hubungan pertanian dengan geografis. Nah, hubungan antara pertanian dengan geografi sangat kompleks nih teman-teman, dan saling mempengaruhi. Faktor-faktor geografi seperti iklim, topografi, jenis tanah, sumber daya air, dan lokasi sangat menentukan pola dan praktik pertanian. Memahami hubungan ini penting untuk pertambangan strategi pertanian yang berkelanjutan dan efektif, serta untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian di berbagai wilayah. Hubungan perikanan dengan geografi nih teman-teman. Hubungan antara perikanan dan geografi sangat kompleks dan saling keterkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor-faktor geografi seperti iklim, topografi, dan sumber daya air dan lokasi sangat menentukan pola dan praktik perikanan dan teman-teman. Memahami hubungan ini penting untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, serta untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor perikanan di berbagai wilayah. Pengelolaan yang baik dan berkelanjutan akan memastikan bahwa sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem yang ada. Nih, hubungan kehutanan dengan geografi nih teman-teman. Hubungan antara kehutanan dan geografi sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Faktor-faktor geografi seperti iklim, topografi, dan jenis tanah dan aktivitas manusia menentukan distribusi dan kesehatan hutan. Memahami hubungan ini penting untuk teman-teman untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menjaga hutan dan ekosistem yang bergantung padanya untuk generasi yang mendatang teman-teman. Dan ada juga hubungan pertambangan dengan geografis. Nah, hubungan antara pertambangan dan geografi sangat kompleks dan saling mempengaruhi, sama seperti tadi. Dan bedanya ini ialah kondisi sosial ekonomi menentukan praktik pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Memahami hubungan ini penting untuk merumuskan kebijakan pertambangan yang
berkelanjutan, mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, kesimpulan, cara keseluruhan keberhasilan berkelanjutan mata pencarian ini bergantung pada pengelolaan sumber daya yang bijaksana, memahami tentang kondisi geografis, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, maaf teman-teman tadi, integrasi antara sektor-sektor ini dapat pendekatan yang holistik dalam pengelolaan sumber daya alam, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang, teman-teman ya. Dan di sini saya ada kata-kata sedikit yang setiap hari sebagai motivasi saya untuk bangkit, untuk terus semangat dalam menjalani hari, yaitu jangan takut untuk gagal. Setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Belajarlah dari setiap pengalaman, dan dari situ akan terbentuk skill, kemampuan, dan skill kita yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.